Hai guys, balik lagi dengan saya Ari di sini dari Studio Gubuk Arsitektur yang tentunya kali ini itu kita bakal membahas soal seputar tiny house. Karena desain terpilih daripada request kalian itu adalah desain tiny house. Saya sudah lihat komen-komen teman-teman semua dan lebih daripada satu orang itu desain requestnya seputar tiny house. Dan sampai ada yang ngechat saya secara pribadi di WA ya, di WhatsApp saya, pengen banget didesainkan tiny house. Ya, sepertinya tiny house itu mulai ngetren ya di tahun 2020, atau mungkin tiny house itu sudah ngetren di tahun 2019 kemarin atau 2018 kemarin ya. Ya, jadi setahu saya tiny house itu ngetrennya di Eropa ya. Di Eropa tepatnya di tahun 2008. Ya, jadi di tahun 2008 ya. Walaupun sebelumnya dari jauh sebelum tahun 2008 itu tiny house sudah ada. Tapi ngetrennya itu di tahun 2008. Nah, pasti kalian pada penasaran kan kenapa tiny house mulai ngetren di tahun 2008. Untuk yang tertarik soal sejarah tentang tiny house. Jadi sebelum saya membagikan video seputar desain request kalian versi Studio Gubuk Arsitektur tentang tiny house, saya pengen membahas dulu gitu di video ini itu soal sejarah tiny house. Karena kenapa ya? Karena tidak sedikit ya teman-teman arsitek yang bahkan belum tahu soal sejarah tiny house itu sendiri. Mereka cuma mendesain tiny house, mereka mengatakan desainnya tiny house, mereka tidak tahu asal usul daripada ide pemikiran tiny house atau rumah mini ya. Kenapa bisa ngetren tiny house sampai zaman sekarang. Jadi banyak banget sih orang yang belum paham ya, atau yang belum mengetahui prinsip dasar desain dari tiny house ini dan juga pencetus utamanya ya. Jadi yang paling penting itu pencetus utama daripada desain tiny house itu. So, untuk yang penasaran pasti kalian bakal bertanya-tanya, siapa sih pencetus utama dari tiny house ini? Kenapa bisa lahirnya sebuah ide desain rumah mini, dan kenapa juga bisa sampai ngetrend di tahun 2008. Jadi kalian tonton terus video ini karena di video ini berisi informasi penting seputar pengetahuan arsitek. Dimulai dari seseorang yang bernama Jay Safer. Ya, Jay Safer ini adalah seorang pencetus utama daripada desain tiny house atau daripada ide pemikiran tiny house. Nah, si Jay Safer ini menyebut dirinya adalah seorang claustrophile. Ya, claustrophile itu adalah seseorang yang menyukai kesempitan. Dan kenapa si Jay Safer ini menyebut dirinya itu adalah seorang claustrophile? Karena selama 5 tahun sebelum si Jay Safer ini menikah dan punya anak, si Jay Safer tinggal di rumah dengan luasan tak lebih daripada 12 meter persegi. Wah, itu luasan yang cukup sempit ya, dan kalian bisa membayangkan aktivitas apa saja yang bisa kalian lakukan di dalam rumah dengan luasan segitu. Dan itulah truk kontainer kesayangannya. Jadi si Jay Safer ini tinggal di dalam sebuah truk kontainer kesayangannya, dan sebenarnya si Jay Safer ini itu terpaksa. Ya, jadi si Jay Safer ini itu terpaksa untuk tinggal di dalam sebuah truk kontainer tersebut. Karena kenapa ya? Karena kehidupannya yang berpindah-pindah, pekerjaannya yang tidak tetap, membuat si Jay Safer ini harus tinggal di dalam sebuah truk kontainer miliknya atau truk kontainer kesayangannya. Dia berpikir kalau misalnya dia tinggal di dalam satu tempat ya, di dalam satu tempat di dalam satu tanah gitu kan, di dalam satu tempat atau di dalam satu daerah, ketika misalnya dia berpindah lagi, dia harus repot-repot untuk menjual rumah tersebut, menjual tempat tersebut. Jadi dia tidak mau repot gitu, sehingga dia berpikir bagaimana sih caranya untuk bisa tinggal di dalam ruangan, dan bagaimana bisa mendapatkan sebuah tempat tinggal yang bisa berpindah-pindah mengikuti kehidupannya atau mengikuti pekerjaannya yang membuat dia itu harus nomaden.
Makanya dia membuat sebuah truk kontainer miliknya itu menjadi sebuah tempat tinggal. Namun beberapa waktu setelah itu, Jay Safar sadar bahwa dia kesulitan menghadapi perubahan cuaca di dalam truk tersebut. Makanya si Jay Safar ini memasang sebuah insulasi tambahan di dalam truk kontainer miliknya agar membantu si Jay Safar ini tinggal di dalamnya untuk menyesuaikan dengan kondisi iklim yang berada di Eropa. Karena iklim yang berada di Eropa itu begitu ekstrim ya. Tidak sama dengan iklim yang berada di Indonesia, karena iklim yang berada di Indonesia itu doang gitu kan. Jadi kalau iklim di Eropa itu sangat ekstrim dan membuat si Jay Safar ini harus memasang insulasi tambahan di truk kontainer miliknya. Tidak cukup hanya sampai situ, si Jay Safar mulai terpikirkan sebuah ide ya, mulai terinspirasi dan terpikirkan sebuah ide, bagaimana ya kalau misalnya saya menciptakan sebuah hunian yang layak huni dengan efisiensi ruangan yang cukup memadai, namun dengan pemanfaatan lahan yang begitu sempit. Nah, itulah ide pemikiran dasar daripada terciptanya sebuah desain tiny house atau desain tiny house pertama kali yang kalian dengar dan berkembang sampai dengan sekarang. Ya, jadi si Jay Safar ini berpikir untuk menciptakan sebuah ruangan atau sebuah efisiensi ruangan yang cukup, yang memadai dengan kondisi lahan yang sangat minim atau kondisi lahan yang sangat terbatas. Dan setelah itu Jay Safar mulai berpikir untuk mengembangkan truk kontainer miliknya. Jadi tidak lantas si Jay Safar langsung merombak begitu saja truk kontainer miliknya. Itu kacau banget ya kalau misalnya langsung dirombak. Jadi sama seperti arsitek pada umumnya, si Jay Safar membuat sebuah gambar rancangan yang pada akhirnya gambar rancangan ini menjadi sebuah cetak biru desain rumah idamannya si Jay Safar ini. Jadi dia berhasil menyelesaikan gambar rancangannya untuk mengurangi kesalahan dalam mendesain, terus mengurangi kesalahan dalam membangun. Makanya si Jay Safar membuat gambar rancangannya ini dengan sangat teliti ya, dengan sangat teliti, dan pada akhirnya si Jay Safar berhasil membuat sebuah gambar rancangan rumah idamannya di dalam truk kontainer miliknya. Di tahun 1999, si Jay Safar ini berhasil mendirikan sebuah hunian pertama kali di dunia yang dikenal dengan kita sekarang itu tiny house. Ya, jadi tiny house pertama kali di dunia itu di tahun 1999. Nah, setelah 3 tahun, ya, jadi setelah 3 tahun tiny house pertama kali berdiri di dunia, itu Jay Safar mulai dilirik ya oleh para pengusaha, dan pada akhirnya 3 tahun setelahnya itu ada 3 orang pengusaha yang searah atau sepemikiran dengan si Jay Safar ini, yang namanya itu adalah Jared Johnson, Sy Solomon, dan Nigel Van Des. Ya, mereka bertiga memutuskan untuk bekerja sama dengan Jay Safar dan membuat sebuah perusahaan pertama kali di dunia yang membangun tiny house. Ya, jadi perusahaan itu namanya Tumbleweed Tiny House Company. Kalian boleh cari di internet. Itu adalah perusahaan yang berkembang sampai sekarang. Ya, jadi perusahaan Tumbleweed Tiny House Company itu adalah perusahaan tiny house pertama kali yang berada di dunia. Dan pada akhirnya si Jay Safar ini membuat sebuah ide gitu kan. Nah, jadi di pemikiran Jay Safar ini bagaimana sih cara menciptakan sebuah hidup yang simpel. Nah, dari ide tersebut itu ada temannya si Jay Safar ini dari 3 orang itu yang pengen juga mengembangkan gaya hidup masyarakat di zaman tersebut atau di tahun tersebut. Nah, jadi temannya yang akrab yang bernama Jared Johnson itu pengen lagi gitu untuk mengembangkan Tumbleweed Tiny House Company ini menjadi sebuah komunitas. Ya, jadi si Jay Safar dengan Jared Johnson ini mulai mengembangkan komunitas yang bernama Small House Society.
Oke, tapi sebelum ke komunitas tersebut atau komunitas lanjutannya daripada Small House Society, sebenarnya yang menarik daripada cerita Jay Safar ini atau daripada desain tiny house Jay Safar ini adalah ceritanya, ya. Jadi sebenarnya yang menarik ya daripada ide desain tiny house ini bukan desainnya, ya. Yang pertama bukan desainnya, terus tampaknya, modelnya, ide pemikirannya. Jadi semua itu bukan salah satu hal yang menarik daripada tiny house ini, dan bukan salah satu alasan kenapa tiny house itu bisa terkenal. Yang membuat tiny house itu terkenal dasarnya adalah history, ya. Jadi dasarnya adalah history atau pengalaman bermukim si Jay Safar ini di dalam sebuah rumah yang luasannya itu tidak lebih daripada 12 meter persegi. Jadi di Amerika Serikat masyarakatnya berlomba-lomba untuk datang ke lokasinya si Jay Safar ini, tepatnya di Loa. Itu mereka pengen banget untuk mendengar cerita si Jay Safar secara langsung, pengalamannya, ya, story-nya, sejarahnya, kenapa dia bisa tinggal di dalam kontainer tersebut, kenapa dia bisa tahan gitu kan, kenapa dia bisa berhasil menciptakan sebuah hunian dengan luasan yang tidak lebih daripada 12 meter persegi. Ya, jadi mereka tertarik dan berlomba-lomba gitu kan, berbondong-bondong untuk datang menemui si Jay Safar ini dan mendengar ceritanya sendiri dari mulut si Jay Safar ini. Setelah itu mulailah namanya si Jay Safar ini menggema di Amerika Serikat dan mulai berkembang, ya, dari cerita mulut ke mulut. Dan juga untuk kalian ketahui ya, tiny house pertama kali yang ada di dunia atau tiny house pertama kali yang berhasil terbangun itu tampaknya itu jauh dari kata bagus, ya. Jadi tampaknya, modelnya, bahkan penampilan dalam interiornya itu sangat jauh dari kata bagus, ya. Karena itu wajar ya, karena itu pertama kali tiny house ada gitu kan. Pertama kali tiny house itu atau pemikiran soal untuk mendesain tiny house itu pertama kali ada di dunia itu tahun 1999. Pernah membaca sebuah buku cerita anak-anak yang bercerita tentang cabin berhantu atau tentang penyihir atau rumah penyihir. Nah, seperti itulah bentuk pertama kali tiny house pertama, ya. Tiny house pertama yang dibangun oleh si Jay Safar itu. Memiliki antusiasme yang begitu tinggi, si Jay Safar dan si Jared Johnson ini melahirkan sebuah gerakan asal rumput yang bernama Small House Society. Ya, jadi Small House Society ini adalah sebuah lanjutan daripada Tumbleweed Tiny House Company, karena si Jared Johnson dan si Jay Safar ini ingin mengembangkan dan memperluas pengetahuan soal seputar tiny house, ya. Jadi mereka berdua menciptakan sebuah gerakan yang bernama Small House Society yang tidak hanya mendasari dengan bermukim di tengah keterbatasan atau membuat sebuah hunian di tengah keterbatasan, namun visi dan misi utamanya adalah membawa semangat dan gaya hidup baru yang jauh dari kerumitan dan lebih simpel. Ya, jadi seperti itulah visi dan misinya si Jay Safar dan si Jared Johnson ini. Nah, kata si Jay Safar, hidup minim seperti ini itu begitu mewah untuk saya. Dalam artian saya dapat menghabiskan lebih banyak waktu saya daripada yang sebelumnya. Saya tidak perlu memikirkan hutang piutang, cicilan rumah, atau bahkan kredit di bank. Dan saya juga tidak perlu capek-capek atau repot-repot untuk membersihkan sebuah rumah yang besar. Jadi seperti itulah katanya si Jay Safar. Kualitas di atas kuantitas adalah istilah yang pertama kali didengungkan oleh arsitek asal Inggris yang bernama Sarah Susan Khan lewat bukunya The Not So Big House. Ya, jadi kualitas di atas kuantitas itu pertama kali didengungkan oleh arsitek yang bernama Sarah Susan Khan. Dan si Jay Safar dengan Jared Johnson ini mengakui bahwa mereka terinspirasi oleh arsitek tersebut. Ya, jadi lewat bukunya yang bernama The Not So Big House ini membahas soal
tidak harus kita memiliki rumah yang besar untuk membuat kita nyaman tinggal di dalamnya. Nah, itulah inspirasi dasarnya ya daripada si Jared Johnson sama si Jay Safar ini untuk mendirikan komunitas Small House Society. Ya, terus setelah itu di tahun 2008 dari si Jay Safar, Jared Johnson, Shai Solomon, terus Nigel Van Des, terus komunitas Small House Society itu mulai berkembang di tahun 2008 karena Amerika Serikat terkena masalah ekonomi soal kredit macet rumah tinggal. Jadi pada saat tahun 2008 itu Amerika Serikat terkena kredit macet soal rumah tinggal, dan pandangan atau persepsi masyarakat pada tahun itu mulai berubah. Mereka berpikir atau pandangan mereka itu mulai berubah daripada membuat sebuah hunian yang besar atau yang cukup besar gitu kan, dan memikirkan banyak kredit, memikirkan cicilan. Itu mereka mending membuat sebuah rumah hunian kecil yang bisa memenuhi semua aktivitas mereka. Makanya perusahaan tiny house pertama kali di dunia, perusahaannya si Jay Safar dan teman-temannya ini mulai dilirik oleh seluruh dunia dan khususnya untuk Amerika Serikat ya. Jadi mereka langsung booming, terus komunitas mereka juga langsung dikontrak kiri kanan untuk membahas soal Small House Society atau soal tiny house. Dan pada tahun 2008 itulah mulai muncul gerakan-gerakan baru soal rumah mini sederhana, rumah mini unik gitu. Terus internet itu berbanjiran membahas tentang small house atau tiny house. IG juga begitu, terus Facebook juga seperti itu. Di situs-situs media sosial semuanya membahas soal tiny house, dan bahkan YouTube juga membahas soal tiny house. Oke, sekarang kita sudah berada di menit terakhir daripada video ini. Dan di menit terakhir ini saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman sahabat Studio Gubuk Arsitektur yang sudah support channel ini hingga sampai ke titik ini yang hampir 400 subscriber dan sudah melebihi atau bahkan sudah hampir sampai ya di 2000 jam tayang. Jadi thank you banget untuk kalian semua. Jangan lupa juga untuk like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mendapatkan ilmunya seputar tiny house, dan juga semoga videonya semakin bermanfaat. Ya, pokoknya doakan saja semoga channel dari Studio Gubuk Arsitektur ini terus berkembang dan bahkan menjadi channel nomor 1 di Sulawesi Tenggara yang membahas soal arsitektur, yang memberikan sebuah inspirasi soal desain rumah tinggal sederhana dan memberikan pengetahuan seputar arsitek ataupun arsitektur. So, thank you untuk kalian semua. See you di next video, tentunya di video ke-12 tentang tiny house atau tentang desain tiny house versi Studio Gubuk Arsitektur. Bye-bye!